Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia, Bapak harap ya. Amin. Baik, kesempatan kali ini sebelum kita mulai kegiatan pelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari anak-anakku, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk materi kali ini kita awali di semester 2 dengan bab ke-7, yaitu tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Adapun beberapa dalil yang akan kita baca yaitu adalah Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Ini adalah surat yang Bapak harap nanti kalian hafalkan ya. Oke, siap? Kemudian dalil yang kedua yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 27. Mari kita juga baca bersama-sama. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Shadaqallahul azim. Ini juga Bapak harap kalian menghafalkannya ya. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari terlebih dahulu hukum-hukum bacaan yang ada di dalam 2 ayat sebelumnya. Dalam hal ini kita akan memahami masalah mad atau hukum bacaan mad. Ada yang sudah tahu apa itu hukum bacaan mad? Ya, tepat sekali, yaitu mengenai cara membaca Al-Quran yang dibaca panjang. Di sini mad dibagi menjadi 2, yaitu mad tabi'i atau mad asli, dan yang kedua adalah mad far'i atau mad percabangan. Kenapa disebut mad percabangan? Karena di sini terdapat banyak sekali mad. Tetapi khusus untuk bab ini kita akan mempelajari 4 macam mad, yaitu mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad arid, dan mad iwad. Apa itu keempat mad ini? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu mad asli, yaitu mad yang terjadi ketika ada huruf berfathah bertemu dengan alif. Ini yang pertama. Atau ketika ada huruf yang berkasroh bertemu dengan ya sukun. Atau yang ketiga, ada huruf yang berdhammah bertemu dengan wawu sukun. Apa contohnya? Seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Ada yang tahu di manakah letak mad asli? Ayo kita lihat dulu bersama-sama. Nah, tepat sekali, benar ini anak-anak. Yaitu ketika ada huruf yang berdhammah ini bertemu dengan wawu sukun. Ini dibaca mad tabi'i. Ada lagi? Ya, tepat, ada lagi. Ini anak-anak. Nun fathah bertemu dengan alif. Ini disebut mad tabi'i. Maka untuk cara membacanya ini dibaca panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu ya anak-anak. Baik, mari kita lanjut. Yaitu mengenai mad wajib mutasil. Apa itu mad wajib mutasil?
yaitu bacaan mat yang terjadi ketika ada mat tobingi, tadi sudah Bapak jelaskan, tetapi setelah mat tobingi bertemu dengan hamzah atau alif, dan itu dalam satu kata. Contohnya gimana? Seperti ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Adakah di sini mat wajib muttasil? Ayo lihat dulu. Tentu cara mengetahuinya yaitu ketika dibaca secara panjang memang. Contohnya ini tadi. Idza jaa. Karena ini dibaca panjang atau mat. Di mana? Sudah ketemu? Iya, tepat sekali anak-anak. Oke, ada yang sudah ketemu? Oke, di sini anak-anak. Jaa, ada mat tobingi, jim fathah bertemu dengan alif, kemudian bertemu dengan hamzah. Inilah yang menyebabkan kalimat ini memiliki kandungan mat wajib muttasil. Gitu ya. Yuk mari kita lanjut. Kemudian mat wajib munfasil. Apa itu mat wajib munfasil? Yaitu ketika ada mat tobingi bertemu dengan hamzah sama seperti mat wajib tadi, tetapi alif atau hamzahnya itu berbeda kalimat atau di lain kalimat. Cara membacanya yaitu panjangnya 5 harokat. Wala antum abiduna ma a'bud. Ada yang sudah menemukan di manakah mad jaiz munfasil? Tepat sekali. Di sini ya anak-anak, ada mat tobingi. Ini ada lam fathah bertemu dengan alif, kemudian bertemu dengan alif di lain kata. Biasanya ini di atas ini ada harokat panjang seperti ini biasanya. Kemudian yang kedua ada lagi mungkin? Ya, tepat sekali anak-anak. Ini ketika mim fathah bertemu dengan alif, ini mat tobingi. Kemudian bertemu dengan alif di lain kata, ini juga mat wajib munfasil. Pokoknya kalau ada mat tobingi, kemudian setelah mat tobingi itu bertemu dengan alif atau hamzah tetapi beda kata, maka itu disebut mad jaiz munfasil. Berbeda ya dengan yang tadi. Kalau mad wajib muttasil, kalau mad wajib muttasil itu bertemunya mad tobingi dengan hamzah dalam satu kata, sedangkan kalau mad jaiz munfasil itu berbeda kata. Tuh, masih belum paham? Ya, kita balik dulu. Ini jaa, ini berarti datang. Datang itu satu kata ya anak-anak. Datang itu satu kata. Jadi jaa itu adalah 3 huruf yang membentuk satu arti, yaitu datang. Maka ketika mad tobingi bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka disebut mad wajib muttasil. Beda dengan mad jaiz munfasil yang ini tadi. Wala itu artinya tidak, antum itu artinya kamu. Jadi tentunya wala itu satu kata sendiri, antum juga satu kata sendiri. Sedangkan mad tobinginya di la dan kemudian bertemu dengan a. A ini beda kata. Maka ini disebut mad wajib munfasil. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Yang ketiga,
yaitu mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Yaitu ketika mad tobingi bertemu dengan waqaf, tetapi sebelum waqaf ada huruf yang seharusnya hidup, maka disebut waqaf. Contohnya gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dibaca 3 alif atau 6 harokat. Biasanya mungkin anak-anak membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tepat sekali. Kalau hanya dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, itu menjadi mad tobingi. Di mana mad tobinginya? Ini ya fathah bertemu dengan alif, ini mad tobingi. Sama ini juga. Tetapi di sini biasanya kalian wakofkan, kalian berhenti di sini. Maka ketika ini mad tobingi bertemu dengan huruf hidup, tetapi anak-anakku wakofkan atau matikan nunnya sehingga membacanya nasta'in, maka ini disebut mad arid. Intinya mad arid itu selalu berada di akhir bacaan atau akhir ayat. Seperti itu ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Terakhir yaitu mad iwad. Apa itu mad iwad? Yaitu mad yang terjadi ketika ada fathah tanwin di akhir ayat. Jadi intinya adalah ketika anak-anakku melihat suatu bacaan dalam Al-Quran yang di akhir ayatnya atau di akhir anak-anakku baca terdapat huruf fathah tanwin. Nah, maka di sini anak-anakku harus membacanya sepanjang 1 alif atau 2 harokat. Seperti itu ya. Bisa dilihat di sini. Terlihat di yang namanya akhir tentunya di sini. Tapi di mana? Yaitu ini. Fathah tanwin bertemu dengan alif di akhir ayat. Paham ya anak-anakku? Kita lanjutkan yaitu contoh-contohnya. Bagaimana contoh-contohnya? Mari kita kerjakan. Ada yang tahu bagaimana hukum bacaan ini? Tulis di kolom komentar ya. Ini bacaannya adalah yasjudan. Yang hukum bacaannya yaitu mad tobingi. Kok bisa? Karena ada fathah bertemu dengan alif di dalam ayat atau kata ini, maka disebut mad tobingi. Kita lanjutkan. Contoh kedua, jaa ajaluhum. Bacanya adalah mad wajib mutasil. Kenapa mad wajib mutasil? Karena ada fathah bertemu dengan alif, ini mad tobingi, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka ini disebut mad wajib mutasil. Ingat ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya yaitu mad apa ini? Aduh, ada yang sudah tahu? Ayo apa? Lihat ini, di sini ada tanwin, fathah tanwin di akhir ayat, maka ini disebut mad ngiwat. Kemudian kalau ini ada mad tobingi. Kenapa mad tobingi? Ini anak-anak, ini adalah fathah tegak, atau ini juga bisa disebut mad tobingi juga. Jadi kalau anak-anakku melihat seperti ini, maka ini sudah otomatis mad tobingi. Dan di sini bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka disebut mad wajib muttasil. Oke, untuk tugas di rumah ya anak-anakku. Tadi anak-anakku sudah membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Silahkan nanti anak-anakku menemukan, mencari
mana mat yang terdapat di dalam ayat ini. Dan juga Quran surat Al-Isra ayat 27, anak-anak juga cari ya, hukum bacaan mat apa aja yang terdapat dalam bacaan ini. Oke, jadi kesimpulannya, Bapak harap kalian sudah memahami tentang mat tobingi ini. Kemudian juga percabangannya atau mat faranginya, yaitu mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid atau mat arid lisukun, dan mat ngiwat. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan memahami dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Jika belum, silahkan ditonton lagi videonya dari awal. Demikian dari Bapak. Semoga anak-anakku terbantu memahami bacaan tajwid ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.